Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Diva Aulia. Kali ini aku bakalan bahas tentang fungsi firewall. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya, apa itu firewall? Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa simak video aku berikut ini. Bentar, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu, buruan. Udah? Oke, lanjut. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebagai pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh siapa saja sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Untuk topologi implementasinya, firewall pada jaringan komputer seperti ini. Ada PC, laptop, kemudian di sini inilah yang dinamakan firewall atau yang kita sebut sebagai cara atau mekanisme yang diterapkan untuk melindungi atau membatasi jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Kemudian di sini ada karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall di sini, yaitu yang pertama, semua jaringan komunikasi melewati firewall. Dan yang kedua, hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas ini, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Yang artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan private yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. A. Alamat IP dari komputer sumber. Kemudian yang kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Kemudian yang C, alamat IP dari komputer tujuan. Kemudian port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Kemudian E, informasi dari header yang disampaikan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. Kemudian yang kedua, melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, melakukan recording atau perekaman dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada satu sesi. Selanjutnya ada manfaat firewall pada jaringan komputer. Manfaatnya antara lain yaitu menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Kemudian, sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Kemudian yang ketiga, memodifikasi paket data yang datang di firewall. Dan yang terakhir adalah akurasi data. Kemudian di sini juga ada prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan private melalui Secure Authentication Certificate and Logins atau sertifikat keamanan autentifikasi dan login. Guna mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode,
yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. Metode yang pertama adalah paket filtering, merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol atau IP, protokol, dan portnya. Paket filtering disebut juga firewall statis. Untuk topologinya sendiri bisa dilihat di sini ada 2 PC, switch, router, kemudian internet, web server, DNS server, email server. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu inspeksi stateful, atau lebih dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti paket filtering. Pada firewall statis, hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Kemudian ada arsitektur firewall pada jaringan komputer. Arsitektur yang pertama yaitu arsitektur dual home host. Merupakan komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Penggambaran atau topologi implementasinya sebagai berikut. Kemudian arsitektur yang kedua ada arsitektur screen host, yang menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan route yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. Topologinya seperti ini. Lanjut ke arsitektur yang ketiga, yaitu arsitektur screen subnet. Dengan menambahkan sebuah layer pengamanan tambahan pada arsitektur screen host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki 2 buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dengan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal atau biasanya internet. Untuk topologinya sendiri seperti ini. Untuk arsitektur dengan screen subnet. Kemudian di sini ada teknologi firewall pada jaringan komputer. Yang pertama ada service control atau kendali terhadap layanan. Kemudian yang kedua direction control atau kendali terhadap arah. Yang ketiga user control, yaitu kendali terhadap pengguna. Kemudian yang terakhir behavior control, merupakan kendali terhadap perlakuan. Karakteristik firewall pada jaringan komputer. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. Kemudian yang B, hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall. Kemudian yang C, semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Kemudian di sini ada firewall policies. Demilitarized Zone atau DMZ merupakan mekanisme untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. DMZ ini fungsinya adalah sebagai pos
keamanan jaringan, kemudian mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan, mencatat aktivitas pengguna, memodifikasi paket data yang datang, serta mencegah memodifikasi data pihak lain. Untuk topologi atau implementasinya seperti ini. Ada internet, router, kemudian firewall system, kemudian di sini ada public web server, public FTP server, external DNS, kemudian di sini ada workstation untuk LAN, kemudian di sini ada server, intranet server, groupware server, internal server. Berikutnya ada keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. Keuntungan yang pertama yaitu firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Kemudian yang kedua, firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Yang ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dan yang terakhir, firewall dapat digunakan untuk membatasi data. Kemudian yang terakhir, firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Dan kelemahan firewall pada jaringan komputer yang pertama ialah tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Dan yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Yang terakhir, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Kemudian di sini ada IP table pada jaringan komputer, yaitu tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau traffic data dalam sebuah server. Kemudian ada IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat di sini, CMD rule underscore number action logging selection stateful. Ada CMD rule number action logging selection dan stateful. Kemudian di sini ada intrusion detection system pada jaringan komputer atau IDS. Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Kita akan membahas tipe dasar IDS. Yang pertama ada rule-based system, yaitu salah satu tipe data IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Kemudian yang kedua ada adaptive system, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metode yang lebih canggih. Jenis-jenis IDS antara lain Network Based Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Yang kedua, Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Kemudian di sini ada cara kerja dari IDS. Yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. Kelebihannya antara lain dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal. Kemudian dapat disesuaikan dengan mudah dalam menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. Dan yang ketiga, dapat dikelola secara terpusat, menyediakan pertahanan pada bagian dalam, dan yang terakhir menyediakan layar tambahan untuk perlindungan. Kekurangan IDS yaitu lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya, kemudian menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. Yang ketiga, rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Dan yang keempat, tidak dapat menangani trafik jaringan yang terenkripsi. Yang terakhir, IDS hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal.
Oke guys, gimana penjelasan aku tadi? Udah jelas belum? Kalau udah, sekian dulu ya video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semua teman-teman kalian, ke saudara, ke guru, atau ke siapapun, supaya mereka bisa tonton video aku ini dan support channel aku terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.